Pagi adalah pergantian waktu dari malam menuju siang. Pagi juga adalah simbol dari ketenangan, kesejukan. Tentunya dua hal itu menjadikan unsur keindahan di dalamnya. Pagi jugalah yang mengantarkan kita untuk memulai aktivitas baru. Aktivitas yang tentunya akan mengantarkan kita kepada kegiatan-kegiatan hari ini. Pun begitu dengan pohon-pohon, di mana daun-daun tumbuh. Daun-daun hijau bersama dengan titik-titik embun. Terkena sinar matahari, sang fajar, sang surya, matahari pagi, dengan hangatnya mulai menyambut seluruh makhluk yang ada di bumi raya. Bumi yang berselimut dengan keindahan ini, pun begitu dengan hewan-hewan di dalamnya. Burung-burung yang berada di dalam sangkar mulai menyambut datangnya pagi. Tentunya hal ini semakin menambah keindahan alam raya. Berbicara tentang keindahan tumbuhan yang ada di alam, binatang-binatang yang telah diciptakan, dan juga manusia beserta dengan lingkungannya adalah gambaran tentang kebesaran Sang Ilahi Robbi. Makna dari memelihara perkutut adalah mengakui tentang segala keagungan yang telah diciptakan oleh Gusti Allah. Perhatikanlah bagaimana burung-burung ini berada di dalam sangkar, memberikan pembelajaran kepada kita. Di pagi hari mereka tidak malas, mereka sudah bergerak menapaki dasar-dasar sangkar, mencoba mencari makan, entah itu dari makanan pada cepuk maupun sisa-sisa makanan millet yang terlempar dari tempat makanan. Itulah seni menghargai alam dan juga seni untuk bersyukur atas apa yang telah kita miliki. Sekilas tentunya ketika kita berada pada nuansa-nuansa keindahan, apalagi kita sebagai penggemar burung perkutut, harusnya mampu dan selalu berusaha dalam upaya untuk memahami apa itu artinya menghargai dan menikmati keindahan yang telah diciptakan oleh Sang Pencipta. Jika kita melihat daun-daun ini, ada yang tumbuh di dahan ranting pohon, ada daun-daun yang tumbuh dari pohonnya yang menggeliat membelit benda yang lain. Ada yang hidup di dasar, ada juga yang dalam bentuk rumput-rumput, semak-semak, dan perdu-perdu ini menambah kita untuk lebih jeli dalam menata hati. Contoh-contoh tentang kehidupan bisa kita terima dari cara kita memelihara burung perkutut. Selebihnya daripada itu, memelihara perkutut juga adalah sebuah seni menghadirkan keindahan alam di lingkungan rumah kita. Manggungnya, gerak-geriknya, dan juga makna filosofis dari memelihara burung perkutut itu sendiri sangatlah dalam. Ya, sebagai orang Jawa, apalagi pria Jawa, lelaki Jawa sejati yang melekat erat dengan identitas kebudayaan, aku hanya menjalankan hari-hariku sesuai dengan apa yang telah diwariskan oleh leluhur Nusantara, sesuai dengan 5 wasta yang melekat pada kehidupan orang Jawa. Kukilo adalah 1 dari 4 menjadi 5 pelengkap. Kelangenan yang menjadi simbol tatanan hidup manusia. Itulah mengapa aku berusaha untuk menikmati kehidupan ini
sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Gusti Allah. Menikmati alam, memelihara burung perkutut. Tahapan demi tahapan kita lewati. Dari kita memberi makan, kita memelihara, memandikan, membersihkan sangkar. Itu semua adalah proses untuk melatih kesabaran diri. Tahapan-tahapan itu juga yang membuat kita semakin cinta dan semakin sayang dengan perkutut kesayangan tentunya. Memelihara burung perkutut jugalah satu cara untuk memaknai tentang filosofi hakikat kehidupan. Dari nama katurangganya, dari bentuk-bentuk sangkarnya, itu semua adalah membuat kita terkadang harus bernafas panjang. Belajar tentang banyak hal, ya tentang memelihara burung perkutut dari para senior, para sesepuh, yang tentunya hal itu menambah pengetahuan bagi diri kita. Terkadang kita memandang sambil duduk santai ataupun berjalan ke sana kemari. Sesekali pandangan kita tujukan kepada sangkar-sangkar yang bergelantung di antara ranting-ranting pohon atau di antara tiang-tiang penyangga teras rumah. Yang seperti itu adalah kenikmatan tersendiri yang terkadang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Karena kenikmatan tingkat tinggi, rasa berkelas itu tak bisa disampaikan dengan kalimat-kalimat, namun hanya disampaikan dengan ungkapan yang terkadang belum tentu dimaknai sebagai sebuah kenikmatan. Kecuali jika sesama penghobi, sesama penggemar burung perkutut, ketika kita memandang, ketika kita melihat burung-burung itu, pasti akan ada kepuasan tersendiri. Karena itu adalah bagian dari niat pada diri kita untuk memelihara burung perkutut. Kenikmatan itu pun ditambah dengan adanya nuansa alam di sekitar rumah kita. Terkadang melihat burung perkutut sedang meregangkan kaki dan sayap, itu pun adalah sebuah kenikmatan yang tiada tara. Kita kembali kepada diri kita untuk mengoreksi dan introspeksi sambil menikmati ciptaan yang maha kuasa. Semoga dengan mempunyai burung perkutut akan bertambah hal-hal baik bagi kehidupan, bukan sebaliknya, malah kacau balau berantakan. Ya, itulah tadi yang saya katakan, bahwa keindahan itu harusnya menghadirkan kebaikan, menghadirkan kebermanfaatan bagi manusia. Bagaimana tidak? Karena keindahan itu tercipta untuk tujuan hal yang baik-baik. Mudah kok, simpel sebenarnya. Coba kita lihat ketika sinar matahari pagi menembus di antara sela-sela dedaunan. Ya, bukan perkara yang rumit-rumit amat. Tetapi jika itu disikapi dengan rasa syukur yang mendalam, maka tak henti-henti kita akan terdecak kagum betapa maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya menciptakan cahaya seperti itu saja, menghadirkan keindahan yang memberi manfaat. Mata kita menjadi sehat melihat sinar yang begitu terang. Sinar matahari pagi tentunya menghadirkan sesuatu yang positif bagi makhluk hidup. Oksigen menjadi lebih sehat. Udara tentunya akan terkurangi pencemarannya, karena oksigen akan semakin banyak ketika sinar matahari semakin kaya. Tumbuh-tumbuhan akan berfotosintesis. Inilah yang dinamakan kesinambungan alam. Bermanfaat kan?
alam memang tidak akan pernah memberikan yang tidak bermanfaat. Tapi terkadang manusia yang justru mengotori kesucian alam. Mari bersama kita menjaga alam, menjaga lingkungan, demi keindahan dan kebermanfaatan bagi kita, anak, dan cucu kelak di masa yang akan datang.